Halo Sobat Olahraga, salam olahraga. Kali ini kalian sedang menonton konten kami yaitu Sisi Sepak Bola atau yang disingkat dengan SSB. Di mana konten SSB ini atau program SSB ini akan meliput atau menganalisa tentang konten-konten seputar Liga 1 Indonesia dan segala aktivitas sepak bola di Indonesia. Dan ini merupakan tayangan perdana dari kami dan langsung membahas mengenai masalah persiapan timnas di Piala AFC 2023. Dan sebelum kita mulai ke kontennya, ini ada produk dulu. Kita udah perdana tapi udah punya sponsor dari Poma Coffee. Wow, enak banget. Ini kopi paling enak di Sumedang, insya Allah. Belum dicobain? Belum cobain dulu lah, nanti kita cobain. Bagi kalian yang pengen Poma Coffee, silahkan datang ke Regowetan, daerah Regowetan Sumedang. Bagi orang Sumedang silahkan. Oke. Pasti pada tahu. Oke, kita langsung bahas persiapan timnas dulu nih, karena persiapan timnas kita menghadapi Piala AFC Asia 2023 di kualifikasi ya khususnya. Dimana kita tahu pada perjalanannya timnas kita melalui jalan yang berkelok-kelok, dimulai dari SEA Games kita hanya mendapat perunggu, di Piala AFF kita hanya menjadi runner up, lagi-lagi jadi runner up, dan di kemarin laga persahabatan apa ya sebutnya Liga FIFA Matchday lawan Bangladesh kita hanya imbang melawan Bangladesh. Di mana hal ini juga menjadi pertanyaan publik, bagaimana sih sebenarnya timnas ini di era Sintayong? Gimana tanggapannya Yan berarti Yan? Persiapan timnas di era Sintayong ini ya? Sebenarnya kan kalau bicara kualifikasi Asia kan, ini kan sebenarnya momentum yang diharapkan oleh publik sepak bola kita tuh justru di Piala Asia kan. Iya. Karena kan yang digaungkan bahkan pas kita ikut AFF pun kita mah target sekarang udah Asia kan. Iya, udah Asia udah jangan Asia Tenggara lagi ya. Benar. Asia Tenggara gagal. Nah, takutnya sekarang Piala Asia. Nah, gitu lagi kan. Cuman harapannya tinggi, cuman kalau kita lihat persiapan berarti kita runut dari AFF Desember, kemudian kemarin SEA Games karena U23 AFF kan gagal ikut ya, COVID. Berarti kemarin SEA Games, kemudian FIFA Matchday. Sebetulnya khawatir bro, kalau lihat perkembangan sampai ke FIFA Matchday terakhir, terutama lawan Bangladesh. Lawan Bangladesh meskipun ranking FIFA-nya di bawah kita, sebetulnya itu cukup mahal bro nilainya. Karena apa? Karena kita punya Nepal di satu grup. Bangladesh kan Nepal cenderung sama lah ya. Gaya mainnya sama ya. Gaya mainnya. Jadi maksudnya nanti ketemu Nepal tuh kurang lebih bakal gitu tuh mainnya gitu. Nah cuman pas udah kita main di kandang, persiapan terakhir gagal. Ditambah kritikan jadi makin kencang lihat gaya mainnya. Ini kan sebetulnya kritikan udah kencang tuh pas di SEA Games. Patokan terakhir kita main bagus kan berarti AFF sejauh ini. Kita lihat di SEA Games dengan mayoritas komposisinya nggak terlalu jauh, mainnya ternyata di luar ekspektasi kita. Makanya pas kemarin harapan sebetulnya pas di lawan Bangladesh mungkin kita naik lagi nih, supaya nanti makin semangat ke kualifikasi. Ternyata ternyata malah gitu ya mudah-mudahan daya magisnya Sintayong masih ada lah buat nanti kualifikasi Piala Asia. Maksudnya daya kejutnya Sintayong ini kan yang dikhawatirkan oleh lawan tuh kan itu ya. Iya. Gaya dia memotivasi pemain, gaya kemudian daya ledak pemain di lapangan. Mudah-mudahan itu bisa muncul lagi di kualifikasi Piala Asia. Mengingat datang dengan status kita di bawah tekanan yang tinggi. Betul. Mudah-mudahan jadi pecut gitu. Tapi kalau secara teknis sebenarnya ini khawatir bro. Betul. Ini pertanyaan saya sebagai netizen ya, dimana memang netizen yang banyak yang bicara apa sih sebenarnya daya magis STY, apa sih sebenarnya yang STY bawa gitu, apakah sesuai dengan karakteristik para pemain bola di Indonesia gitu ya? Iya, STY kan bilang bahwa saya datang ke Indonesia untuk mengembangkan sepak bola Indonesia. Betul, benar. Terus kalau kita lihat jawabannya kita sebutlah dari dua pelatih terakhir, Mia dan Sintayong, jawabannya sebenarnya sama bro. Teknik, fisik, mental. Di zamannya Mia fokus ke teknik kan. Jadi mau bangun dulu saya dari teknik, kemudian diiringi dengan mental, mungkin nanti terakhir fisik kan. Iya. Sehingga kan outputnya masyarakat kita melihat tuh permainan
katanya mainnya cantik, Betul. main tiki taka Mm-mm. Spanyol katanya. Mm-mm. Lini tengah main Hmm. gitu, bola-bola pendek dan sebagainya. Nah, Sintayong sebenarnya dengan jawaban yang sama, dia mau melakukan hal yang berbeda. Hmm. Nah, dia dengan kultur dia dari Korea Selatan, dengan etos kerja dan sebagainya, dia bilang bahwa salah satu yang harus diperbaiki di sini adalah fisik dan etos kerja, itu mental. Akhirnya kan dia fokus ke fisik tuh, sempat rame kan Sintayong datang katanya dikritik, masa latihan pemain gendong-gendongan Iya. orang kan Benar. fisik. Saya dia mengkritis itu sebetulnya. Nah, kalau ditanya apakah sudah ada progres apa tidak, sebetulnya ada, bro. Kalau kita lihat di awal Sintayong datang, kemudian dia kasih komentar terhadap timnya, dia bilang bahwa tim saya, artinya tim nasional Indonesia itu baru bisa main total tuh hanya sekitar 30 menit. Artinya fisiknya hanya mampu 30 menit. Nah, statement terakhir di SEA Games misalkan Pak Hangzhou ya, pelatih Vietnam bilang bahwa match terakhir itu mereka bisa menang 3-0 karena di menit 60 tim lawan, artinya tim kita itu fisiknya sudah menurun. Bro, kalau lihat dari statement ini, berarti selama 1 tahun kita ada naik lumayan 30 menit. Betul. Lumayan. Betul. Ya kan? Cuman kalau masalah permainan, saya pikir tidak adil kalau misalkan beda pelatih, beda karakter, tapi kemudian harus disamakan gitu. Nah. Ya memang dengan itu gitu. Karakternya memang dengan main bola pendek, akhirnya terlihat cantik gitu. Ya Sintayong mungkin sekalipun nanti strateginya benar-benar sudah bisa diterapkan, ya mungkin bukan main cantik yang dia mau, main efektif misalnya. Main dengan dia kayaknya nggak peduli juga sih posisi mana yang cetak gol, yang penting tim menang kayak. Oke. Tapi ini balik lagi ya, ini terserah netizen setuju dengan saya atau enggak, tapi pandangan pribadi saya kalau dilihat dari sisi progres apa yang terlihat gitu ya di permukaan, Luis Milla malah lebih menunjukkan progres yang bagus gitu, dimana memang dilihat dari permainan ada peningkatan dalam hal strategi, open play-nya berjalan gitu. Beda dengan zaman Sintayong sekarang itu kayak oke, kita bicara tentang Sintayong yang membenahi fisik dari pemain dulu nih. Tapi terkesan itu tidak terlihat gitu ya kita lihat di beberapa event lah, AFF lah, SEA Games gitu. Pemain kita di menit-menit akhir kadang suka kehilangan keteteran, kehilangan konsentrasi dan lain sebagainya. Tapi kita sepakat gak tentang hal itu? STY belum memperlihatkan progres secara permukaannya. Belum maksimal iya. Ya kalau kita patokannya ke 2 statement tadi kan berarti sudah ada progres. Cuman kan maksimal belum. Ya katakanlah Pak Hangzhou valid gitu. Berarti kan cuma menit 60 itu kan berarti kita validnya. Kemudian kalau bicara progres per turnamen, AFF yang paling menunjukkan sebetulnya. Yang ditakuti oleh Singapura dan Thailand ketika itu ketemu timnas kita adalah Indonesia sudah beda kan. Indonesia udah nggak loyal lagi. Malaysia yang paling mengakui. Bahkan pas pertandingan Malaysia kalah sama gitu berarti 4-1 ya di penyisihan terakhir kan. Di sana media langsung bahas cara main Indonesia yang hampir katanya 180% berubah total. Karena main kolektif, nyerang tiki bisa taka sih, lebih ke tiki taka ya. Enggak, Kalau misalkan dari netizen dari netizen Indonesia yang awam gitu. Mainnya udah cantik gitu kalau misalkan yang Sintayong apa Milla? Yang Sintayong. Sintayong. Jadi secara permainan itu permainan Indonesia itu saya lihat kayak Barcelona lah dulu gitu. Ya. tapi masih kalau tapi finishingnya kurang gitu. Tapi kalau saya ngelihat dari beberapa pertandingan ke belakang, kita masih tetap mengandalkan long ball. Kita terus-terusan mengandalkan long ball. Tapi sebelum ke long ball, ini kopi apa ini? Silakan Pak Yogi. Ini kayaknya ini enak ya kopi. Ini kopi paling enak di Sumedang. Bagi kalian orang Sumedang silakan beli. Oke sih, kita cobain dulu kopinya biar boleh kalinya. Boleh dong. Long ballnya ini lebih enak. Long relationship. Sintayong ya kopi. Luis Milla juga. Ya kalau nonton kita kopi dulu. Sambil ngopi tadi apa gimana? Tiki taka gimana? Tiki taka. Ya, jadi pandangan dari saya ya penonton timnas yang awam itu yang melihat timnas itu mainnya bagus gitu, jadi lebih apa ya, lebih produktif itu tiki takanya gitu, lebih cair. Lebih cair. AFF mungkin. Saya kalau
saya sih lihatnya pas AFF itu, Mm-mm. soalnya penontonnya lebih banyak, nobar di Iya, iya. daerah juga Mm-mm. lebih banyak gitu, lebih banyak yang mengadakan nobar. Jadi saya terbawa lah gitu, Nah, oke. nonton AFF Nah. gitu. Ya tapi kalau dilihat dari berarti Yogi Belum melihat minum. Lupa. berarti Pak Yogi melihat bahwa timnas apa namanya ada progres dan punya peningkatan gitu Ya. ya. Tapi kalau beberapa highlight ya yang saya lihat bahwasanya dari sisi oke lah kita jangan bicara tentang hasil lah. Karena kan di Indonesia ini banyak banget PR-nya gitu. Iya. Baik dari Itu dia. sisi federasinya, baik dari sisi Apa namanya? komposisi pemain. Bisa ngerokok di sini. Bisa. Coba ya. Silakan, Beb. Dan dari sisi komposisi pemain dan cara dari setiap pelatih dalam pengambilan pemain ini masih banyak bermasalah gitu. Sofian melihatnya bahwa ini Indonesia tuh meningkat nggak atau malah performanya secara performa ya dari sisi komposisi tim. Komposisi tim lah, kalau federasi ya no comment lah. Itu mah silakan orang-orang tertentu lah yang mulai ngomentarin. Dari sisi komposisi pemain ada peningkatan atau malah penurunan dari sisi performa dengan komposisi pemain yang sekarang ada? Kalau orang pribadi justru kita berproses kok, kita berprogres. Cuman kalau ekspektasinya harus instan dan harus cepat, Rumah aja. Indomie aja. Bahkan mie pun tidak instan. Iya, ya. AC Milan juga gitu. Oh, siap. Berapa Iya. bulan? Kalau misalnya ke sana kan Prosesnya panjang banget itu 11 tahun. percaya proses. Iya, Nah, gitu. Iya, maksudnya menurut orang sih berprogres dan berproses sebetulnya. Hanya ya itu tadi, kalau misalkan ekspektasi kita harus cepat dan instan, mau kita panggil Jose Mourinho pun nggak akan. Nah. Tapi kalau pengen cepat panggil orang Arab. Kenapa? Nah, Kenapa? nggak dibeli di sama Arab gitu. Kira-kira masih roaming. City. Oh. PSG. I see. Tapi kan ini timnas, bro. Iya, Kita nggak bisa oke. dikelola swasta, bro. Ya nggak? Oke. Jadi mah kalau pandangannya Iya. City PSG yang dibeli sama Oke. Arab. Tapi menurut orang enggak, bro. City pun sampai sekarang bahkan tidak juara champion. Oh iya. Enggak. Belum kan? Nah, Belum. kita bahas timnas dulu. Oh iya balik Nanti lagi. ada konten Liga Inggris Garis merahnya masih diproses. Ya, ya. Masih diproses. sama Liga Qatar. Iya gitu maksudnya. Iya. Masih tetap Ada uang dari berproses. minyak. Masih tetap berproses sih menurut orang. Iya. Tapi mau sampai kapan gitu ya? Kita kan dulu lah dari zaman Luis Milla kita menggunakan strategi pemilihan pelatih yang sama. Cuma bedanya adalah Luis Milla dipotong di tengah jalan. Beda dengan Sintayong saat ini yang dia diperpanjang atau bahkan dia di Masih kontraknya masih dipertahankan. dipertahankan gitu. Kalau lihat dari sisi performa kan biasanya beberapa federasi kita melihat dari hasil setiap event Ya. yang diikuti gitu. Ya. Tidak melihat bahwasannya ini harus berproses sepanjang ini gitu. Walaupun memang saya lihat bahwasannya sama-sama aja sih pola yang digunakan oleh Luis Milla sama Sintayong juga mungkin sama memainkan atau mengajak beberapa pemain muda di timnas senior. Apalagi Sintayong sekarang yang sangat idealis, dia nggak pengen ada pemain-pemain ya mungkin bisa dikatakan umurnya lebih lah, kecuali Fahrudin mungkin ya yang udah tua di sini gitu ya. Farudin. Nah, apakah memang kita butuh proses berapa lama sih sebenarnya untuk berproses hingga menghasilkan sesuatu yang bagus untuk timnas kita gitu? Jadi pandangan dari netizen yang awam juga, Hmm. pengennya Indonesia itu jangan terus-menerus juara tanpa mahkota. Ah, benar. Harus ada poin, Betul. Harus ada titel. harus ada Betul. ya, mental juaranya gitu Betul. di final. Betul. Nah justru itu bro, menurut orang kita sebagai netizen atau sebagai pecinta sepak bolanya, sudah timnasnya juga harus ikut berubah gitu, harus memandang ini tuh lebih luas lagi gitu. Keinginan untuk stay kan ketika AFF justru stay yang menggaung karena ketakutan publik bahwa kasus Luis Milla akan terjadi lagi. Artinya kan gini bro, kalau menurut orang bahkan apakah kita sudah layak menilai kinerja Luis Milla? Justru belum. Berapa tahun sih Luis Milla latih timnas? 2 tahun kurang kalau nggak salah. Efektifnya kan berarti apalagi timnas kan satu turnamen yang diikuti oleh timnas berapa lama sih? Paling lama sebulan. Beda sama klub ya, yang liga yang bisa 1 tahun dan sebagainya. Artinya Luis Milla pun itu ketika
baru bangun pondasi udah diruntuhin. Nah, kekhawatiran sekarang adalah Sintayong, apalagi dengan sekarang performa yang katakanlah sepertinya menurun. Kita udah mulai nggak sabar, udah mulai amut gitu. Karena ada beberapa hasil yang sudah ditunjukkan Iya. dari proses tersebut kan. Iya, apalagi sekarang kan patokannya AFF berarti kan. Maksudnya performa di AFF gitu. Kita lihat SEA Games kita anggaplah sepertinya menurun gitu. FIFA Matchday kemarin juga menurun. Permainan malah seperti hilang sentuhan-sentuhan dari AFF kan, itu khawatir. Ya cuman bahwa kalau menurut saya justru kita masih ada di tracknya kok. Sintayong masih ada di tracknya gitu. Masih di jalurnya. Apalagi ini proyeknya sepertinya proyek jangka panjang. Apa yang dilakukan Sintayong pertama kali itu adalah memangkas generasi timnas kita loh. Coba kalau kita lihat di AFF misalkan yang levelnya senior, timnas kita adalah timnas yang datang dengan skuad termuda waktu itu. Dan kita bisa tembus final. Ya kan kita tahu ya bahwasanya Sintayong ini dia punya idealis tidak ingin memainkan pemain-pemain tua. Dalam artian pemain-pemain senior gitu. Ya paling mungkin di komposisi yang dibawa di Piala kualifikasi AFC ini kan hanya Fahrudin mungkin yang umurnya mungkin lebih sudah tua gitu. Atau katakan udah berumur lah gitu. Nah ini gimana gitu kalau kita bicara tentang progres jangka panjang mungkin lah kita masuk tapi dari karena kan kita sebagai publik butuh hasil yang nyata gitu. Kebutuhan khawatir mengingat kebutuhan ya. Betul. Tapi kalau orang lihat kan justru Sin juga tetap objektif gitu. Maksudnya misalkan gini, banyak yang mengkritisi bahwa dia tidak mau ambil pemain-pemain di atas 30 misalnya. Tapi untuk posisi-posisi yang dibutuhkan di AFF misalnya, dia tetap ambil Fahrudin dan Igbo Nevo. Igbo Nevo jauh lebih senior bro. Kalau kita compare-nya dengan Spaso misalnya, Igbo Nevo jauh lebih senior. Tapi ketika bicara mungkin dilihat dia dibutuhkan ketika itu, dia dipanggil. Meskipun ketika di turnamen ternyata Igbo Nevo kalah bersaing dengan Rakan, Rizky-Ridho, Dewangga. Jadi sebetulnya kalau usia lebih ke masalah proyek timnas ini dan kebutuhan. Justru kalau ditanya kebutuhan, Sin sepertinya melihat kebutuhan. Betul. Nah sekarang kalau bicaranya di posisi mana nih? Striker? Iya, striker. Karena kalau kita ngelihat di beberapa event ke belakang gitu, produktivitas gol kita itu dilahirkan dari pemain-pemain tengah, gelandang, sayap. Tapi penyerang murni itu memang agak sulit di Indonesia gitu. Gimana? Iya kalau bicaranya sulit, bro ini mah udah rahasia umum ya. Dari eranya siapa juga striker. Karena gini kalau bicara striker murni generasi terakhir berarti kita nggak bisa lepas dari BP dan Boas kan? Betul. Eloko Gonzales mungkin. Iya, Eloko tapi masih satu generasi lah dengan BP dengan Boas. Ini kan setelah itu kita kesulitan kan. Ya kalau bicaranya ini nanti kita bakal bahasnya ke kompetisi kita. Bagaimana kompetisi melahirkan pemain-pemain untuk timnas. Nah posisi striker adalah posisi yang paling langka, gitu kan? Iya. Tapi kalau bicara liga kita lucu ya. Rata-rata klub-klub di Indonesia ini. Jangan bicara liga lah, bicara sepak bola Indonesia masih lucu. Kalau bicara ngopi dulu. Liga kita tuh kadang tim-tim di Indonesia mereka ngambil posisi striker ini pakai pemain asing gitu. Walaupun mungkin sekarang ada beberapa orbitan yang dibawa ke timnas juga, salah satunya M. Rafli. Di mana M. Rafli saat ini masuk di skuad komposisi skuad STY di kualifikasi Piala AFC 2023 ini gitu. Nah kita langsung beranjak aja mungkinnya ke persiapan timnas di Piala kualifikasi AFC gitu. Kita tahu bahwasanya sebentar lagi mungkin tanggal 8 nanti kita akan melawan Kuwait. Di mana memang kita timnas Indonesia yang sangat kesulitan gitu dengan menghadapi tim-tim dari Asia Timur. Ini gimana tanggapannya? Apakah persiapan yang tadi kita udah bahas dari sisi visi bermainnya Sintayong lalu diterapkan ke pemain dan melihat dari beberapa hasil event ke belakang, sebenarnya Indonesia siap nggak sih untuk setidaknya gitu memuaskan hasrat publik Indonesia gitu? Ya kita sih inginnya juara. Lolos tuh minimal ya lolos ya. Tapi kan harapannya besar masyarakat. Iya ekspektasi yang tinggi. Ekspektasi tinggi gitu ya, pengen juara. Iya kalau patokannya pertandingan terakhir dan turnamen terakhir sebetulnya pesimis. Kalau lihat permainan ya. Iya. Karena sepertinya justru ini kayak mau balik lagi ke setelan pabrik. Udah balik lagi nih longbol-longbol. Iya.
Meskipun agak sedikit diinovasi sebenarnya lebih ke switch ball katanya. Jadi kayak kan sebenarnya kasih long ballnya ke samping gitu, ke sayap kanan. Nggak lurus banget lah. Cuman kan tetap itu yang membosankan dari sepak bola kita kan long ball itu. Nah, sekarang kita bicara ke squad. Misalkan squad di posisi striker. Kalau orang lihat justru lebih ke strategi, bro. Maksudnya gini, striker yang dibawa adalah striker yang bisa dulu masuk ke skemanya yang diinginkan oleh Sintayong kayaknya. Kita lihat ambil dari sejauh ini kan ada dari awal misalkan untuk level senior ada Dedi, ada Yudo, Ezra. Nah dari 3 striker hanya Ezra yang cetak gol. Maksudnya striker murni ya. Iya. Si Game ada Irfan Jauhari, M Ridwan, Ronaldo Kuateh gitu kan. Cuma M Ridwan dan Ronaldo yang cetak gol. Irfan Jauhari 0, tapi dia paling banyak main. Catatannya, oke produktivitas dia kalah. Tapi dari segi permainan 90 menit atau selama satu turnamen, cuma Irfan Jauhari yang benar-benar bisa masuk skema. Ini kan mengindikasikan bahwa sebetulnya timnya Sintayong belum bisa bicara dulu posisi ini harus cetak gol, posisi ini harus kasih assist. Skemanya pun sepertinya belum 100% yang Sintayong inginkan, masalahnya di situ. Nah sekarang misalkan kenapa Spaso belum bisa dipanggil? Dengan alasan kan Sin beberapa kali bilang bahwa gaya main Spaso belum bisa masuk dengan skema saya katanya. Ini logis kalau kita lihat dari cara main. Spaso adalah striker tradisional kan, striker yang statis, konvensional lah ya. Nah, konvensional, statis, tipikal kotak penalti lah, finisher. Sementara gaya main Sin kan pengennya striker yang mobile, striker yang buka ruang, cari bola. Spaso bukan karakter yang seperti itu. Tapi kalau melihat dari sekarang nih komposisi yang dibawa kita berbicara penyerangan, berarti otomatis butuh dukungan nih, baik itu dari sayap, baik itu dari posisi tengah. Kita tahu bahwasannya saat ini yang paling dipercaya yang mengisi lini tengah itu ada Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan mungkin bisa dipergantian dengan siapa yang dari ini tuh Lili Pali salah satunya di sayapnya, Irfan Jaya di sayapnya. Itu kan memang kalau kita melihat skema umpan-umpan yang diberikan itu kadang tidak sampai gitu ke posisi penyerangan, sehingga ini yang mengindikasikan kenapa timnas kita selalu menghasilkan gol itu dari lini-lini tengah, baik itu sayap maupun gelandang serang gitu. Iya, ini kan skema, bro. Maksudnya yang diinginkan dari gelandangnya kan lebih ke trupas ya kayaknya. Trupas ke samping, kemudian biasanya cutback, kalau enggak langsung shoot. Gaya-gaya Egy, gaya-gaya Sadil ini kan ambil ke samping, nusuk. Ngagawir lah, Persib mah. Ngagawir, masuk ke tengah itu kan, ya. Flashing kan. Oh, di Munchen Arjen Robben. Gaya-gaya gitu kan. Kalau enggak ada. Terus dibantu dengan 2 fullback yang aktif kan, Asnawi, Arhan. Iya gaya mainnya kan gitu. Terus kemudian tadi ditanya misalkan M Rafli kan berarti sering. M Rafli sendiri catatannya adalah posisi naturalnya justru gelandang, bro. Dia aslinya gelandang serang, cuman di eranya Indra Safri kalau nggak salah dia diplot untuk jadi striker gitu. Dengan posturnya yang bagus, sepertinya Sintayong suka gaya main dengan kontrol bola yang biasanya gelandang jauh lebih bagus kan gitu. Oke, kita bicara sekarang komposisi pemain yang dibawa Sintayong untuk di kualifikasi Piala AFC 2023, di mana kita kehilangan sosok Egy Maulana Fikri yang merupakan salah satu pemain kunci atau kepercayaan dari Sintayong. Lalu ada 3 pemain keturunan yang gagal didaftarkan. Siapa saja? Jordi Amat, Sadiwol sama Sen Patinama. Ini berpengaruh besar nggak sih dengan skuad timnas untuk berlaga di kualifikasi ini? Egy sih yang paling berpengaruh kayaknya. Soalnya Egy sepertinya salah satu pemain yang paling masuk skemanya Sin gitu. Sejauh ini ya, Egy, Witan, Kambuaya gitu kan. Kehilangan Egy bakal terasa sih kalau kita lihat dari turnamen yang sudah dijalani AFF, SEA Games, termasuk FIFA Matchday terakhir, tanpa Egy kelihatan beda. Egy punya kualitas sendiri loh. Dan dia paling masuk skema. Kehilangan Egy pasti berpengaruh. Dianggap sebagai motor serangan di sisi sayap sayap kiri. Finishingnya kan yang dibutuhkan. Oh iya. Dia juga cukup produktif kan golnya kan. Kirain kehilangan Egy bisa jadi ego. Iya
Tapi nggak akan menjadi ego jadi. Nggak akan. Karena Sebagai Egy mereka. tetap jadi Egy. Oke. Iya kehilangan Egy pasti berpengaruh sih. Sejauh ini kan yang disiapkan kembalinya Irfan Jaya, kemudian yang harapan Shin ada di Sadil. Sadil diharapkan bisa menggantikan peran Egy. Ya mudah-mudahan di kualifikasi Piala Asia nanti Sadil udah jauh lebih masuk. Ya kita doakan. Mari kita berdoa. Iya. Ya benar-benar Iya, bagus itu. Terus tadi apa? Pemain keturunan yang gagal didaftarkan ini lucu nih, gagal didaftarkan. Gagal. Katanya paspornya belum keluar kan. Sementara waktu pendaftaran Belum bikin sudah SCCK. Iya kayaknya belum. Iya bisa. Sementara batas waktu kan sudah habis. Sebetulnya kan gini bro, kalau bicaranya 3 pemain atau pemain-pemain keturunan ini kan bukan dewa juga sih. Pertama bukan dewa, kedua juga mereka juga bukan Cristiano Ronaldo Betul. dan Messi yang Ibrahimovic aja belum disebut. dan Ibra ya. Scudetto saya itu ya di Milan. Yang maksudnya nggak menjamin bahwa ada pemain ini bisa lolos misal atau bisa menang kan nggak gitu. Cuman kan gini, ketika bicara pemain-pemain ini ada harapan, ada warna baru. Pemain ini kan posisi naturalnya defender ya. Jadi amat center back posisi aslinya. Sandy Walsh bisa fullback kanan, fullback kiri, sayap kanan kan. Sayap Patinama juga flank kan. Kan harapannya adanya pemain ini di kualifikasi Piala Asia nanti ada warna baru nih untuk build up serangan, untuk bisa lebih matang main. Shin pernah ditanya loh bro masalah pemain keturunan, kenapa banyaknya pemain defender dan gelandang kan, sementara striker yang tadi kita bahas produktivitasnya, jawabannya kan gini, pertama bahwa dia belum menemukan pemain keturunan yang di posisi itu yang bagus, itu yang pertama. Kedua, ini jawaban yang paling make sense menurut gue. Dia bilang bahwa skema sepak bola modern dan yang sebagus-bagusnya skema ya tetap build up dari belakang. Maksudnya ketika kita bicaranya strategi dan skema, kalau di belakangnya nggak mulus, artinya nge-build up serangannya. Sekarang kan kalau bicara sepak bola modern, jangankan back atau gelandang, penjaga gawang aja kontrol dan passingnya kan harus bagus. Nah pemain ini kan ada harapan tadi, cuman sayangnya ya di sekarang ternyata belum berjodoh. Ya mudah-mudahan lah tanpa pemain ini kita masih tetap bisa lolos. Kalaupun nggak lolos kita tuan rumah lah. Tapi pertanyaan juga sebenarnya, kalaupun memang mereka bisa didaftarkan kemarin, apakah bisa masuk skema dengan persiapan yang sudah disiapkan oleh STY selama ini gitu lah di latihan? Karena kita baru lihat mereka ikut latihan itu pas di Bandung ya, persiapan menghadapi Bangladesh. Bahkan kita nggak tahu nih performa secara tim nanti mereka seperti apa. Walaupun memang Sintayong punya penilaian secara pribadi terhadap pemain-pemain tersebut. Mungkin bisa masuk ke skemanya kalau bicara tentang permainan yang mau dimulai dari belakang. Tapi kita nggak pernah tahu nih apakah dia kompak atau tidak. Dan satu lagi sebenarnya yang kita lupa, bahwasanya ada Evan Dimas yang sebenarnya dipanggil di timnas, tapi bahkan dia TC di Bandung kan? Bahkan TC di Bandung, tapi dia mengalami cedera. Itu karena kan kalau kita lihat pembicaraan publik, Evan Dimas ini juga bisa jadi sosok sentral di era STY karena punya peran penting di lini tengah gitu. Kualitas dan pengalamannya kan yang dibutuhkan dari Evan Dimas. Ya cuman kalau Evan Dimas lihat terakhir dia reguler kan berarti AFF gitu. Dia kapten utama sebetulnya. Cuman dia harus bagi main. Dia jarang malah di AFF, seingat saya malah dia nggak ada 90 menit full. Posisi dia kalau dibilang bisa digantikan oleh pemain lain atau tidak bisa, karena di sana masih ada Marcelino, pemain muda. Mungkin kalahnya ada di pengalaman. Abimanyu, mental juga ya, mental bermain. Abimanyu dan Lili Pali. Saya pikir masuknya Lili Pali salah satunya untuk menutup celah ini. Karena kalau kita bicara tentang kebutuhan penyerang ya di timnas Indonesia, sebenarnya kalau kita bicara hasil dari Liga 1 kemarin, penyerang lokal yang paling produk itu udah Dimas Derajat malah. Dimas Derajat lokal di lokal asli Indonesia gitu ya, produk Indonesia. Karena kalau paspor Indonesia Spaso kan. Iya, kalau paspor Indonesia Spaso. Dimas Derajat pemain lokal muda, dia mencetak 9 gol selama Liga 1 kemarin. Kenapa Sintayong tidak begitu percaya gitu dengan Dimas Derajat? Malah ya kalau kita bicara tentang tadi, M. Rafli posisinya gelandang sebenarnya gitu, bukan penyerang murni gitu. Kenapa gitu nggak dipanggil-panggil? Iya, ya ketika bicara pemanggilan pemain kan tetap ada jawaban sakti ya, bahwa pelatih selalu punya hak prerogatif, punya penilaian sendiri. Dimas kan
ketika bagus di liga juga sih sebenarnya sudah ditanyakan apakah Dimas punya kesempatan untuk masuk timnas. Sin bilang bahwa pemain-pemain seperti Dimas selalu punya kesempatan. Cuman nanti bahwa kapan dan itu cuma waktu yang akan menjawab dan akhirnya kan dia masuk kan. Dan dia didaftarkan kan di kualifikasi. Ada harapan sebetulnya ketika Dimas Derajat masuk timnas karena dia kan striker murni. Dia juga cukup produktif di bawah Indra Safri kalau tidak salah waktu itu. Sekarang masuk lagi timnas. Bahkan katanya untuk lawan Bangladesh terakhir ada skema yang sudah disiapkan untuk Lili Pali dan Dimas Derajat ini. Cuman katanya Sintayong juga mengevaluasi bahwa skema yang disiapkan selama TC itu tidak berjalan di pertandingan. Berarti sebenarnya memang Dimas Derajat ini masih masuk pantauan Sintayong ya sebenarnya. Sebelumnya berarti setidaknya Sintayong melihat ada Dimas Derajat gitu. Karena kalau kita bicara tentang komposisi pemain penyerang ya kalau bicara tentang paspor Indonesia, Spasojevic sebenarnya paling memungkinkan kebutuhan tim sekarang gitu. Tapi kalau bicara tentang skema yang dibutuhkan sama Sintayong memang agak sulit ya. Tapi ada kans masuk nggak? Kalau misalkan Spaso ke timnas, ada kans dipanggil oleh ya itu saya terbalik lagi ke Sintayong. Tapi kalau bicara tentang pengalaman harusnya sih Sintayong mempertimbangkan itu gitu. Karena mau tidak mau kita akui bahwa Spasojevic selalu menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Indonesia. Merindukan sosok finishernya ya. Betul. Betul. Ya kita sekarang bicara tentang daya dukung lagi gitu ya. Bahwasanya di sana ada Mark Klok gitu. Di mana Mark Klok ini selalu jadi pilihan utama dari Sintayong dari mulai SEA Games karena debut dia di SEA Games kan. Dia selalu menjadi sosok sentral di lini tengah gitu. Tanggapannya gimana nih Mark Klok ini, apakah memang sudah sesuai ekspektasi kita atau mungkin sebaiknya kita diganti sama Irianto lah, padahal sama-sama Persib. Ini malah uniknya dia main barengnya di timnas ya. Di klub belum kan? Belum. Iya, Klok ekspektasi Klok publik terhadap Klok itu kan tinggi ya. Karena dia kan vital di klub manapun, di PSM, Persija, Persib. Harapannya kan ketika dapat paspornya udah resmi, Klok bisa berkontribusi banyak. Di SEA Games dia sempat dikritik di match-match awal. Tapi menurut saya kalau harus menilai Mark Klok justru progresnya lumayan cepat gitu. Dari satu turnamen misalkan kita bicara SEA Games, 1-2 pertandingan oke, dia seperti kehilangan sentuhan karena posisi dia seperti didorong lebih ke depan. Karena kan awalnya kalau lihat skema kan Irianto di gelandang bertahan, Klok di sentral supaya box to box, Kambuaya yang didorong lebih depan. Atau Sarian Abimanyu mungkin. Enggak, match awal. Match awal. Okay. Kemudian Mark Klok dan Kambuaya kan dikritik tuh. Kambuaya katanya justru seperti terisolir, Mark Klok tidak memberikan kontribusi. Di match kedua dan ketiga, Sin melihat itu tuh. Klok dikembalikan lagi ke posisi aslinya sebagai gelandang bertahan murni. Kambuaya ditarik lagi. Kemudian untuk attackingnya Marcelino dan Abimanyu kan gantian. Skema mulai jalan lagi. Nah kalau kita lihat setelah itu, Klok sebetulnya sudah memainkan perannya. Gaya main dia kan memang gaya penyeimbang ya, gaya breaker. Dia gayanya membagi bola. Cuman kalau harapannya dia akan yang ngacak-ngacak, dia yang finishing, bukan Klok sebetulnya. Jadi kalau Klok sudah memberikan kontribusi apa belum, menurut saya sih udah. Maksudnya dia ya mungkin bisa lebih lagi lah dari sekarang. Gitu. Minum aja. Habis kalau di Milan itu Tonali kalau di Milan itu Tonali gelandang. Ya, gelandang. Oke, bicara ini ya komposisi pemain, ada beberapa pemain debutan mungkin ya Pak ya, pemain debutan. Bahkan bukan debut, ada juga pemain yang kembali dipanggil pasca SEA Games kemarin karena SEA Games di beberapa pemain yang di AFF tidak dipanggil di SEA Games. Salah satunya adalah Irfan Jaya. Dan yang mengejutkan adalah Lili Pali. Mengejutkannya karena dipanggil apa karena dia nggak dibawa SEA Games? Karena ternyata ada sisi idealis STI yang runtuh, yang dimana sebenarnya kalau bicara tentang pemain muda, di sana mungkin ada beberapa pemain seperti halnya kita maksimalkan aja di Witan Sulaiman lah untuk menggantikan posisi Lili Pali. Untuk mengisi posisi. Tapi tiba-tiba Sintayong memanggil Lili Pali.
Sebenarnya kan ini ditanyakan juga oleh media, bro. Hmm. Lili Pali kenapa dipanggil lagi gitu? Sin menjawab bahwa di sebelum AFF pun Lili Pali sudah masuk radar dia. Dia sudah masuk seleksi, cuman dia tidak masuk squad karena ke waktu itu Lili Pali katanya kondisinya cedera. Akhirnya dia dinilai tidak bisa maksimal dalam proses seleksi ataupun nanti dianggap khawatir lah kalau dibawa ke turnamen. Dan dia sekarang dalam kondisi yang dianggap fit, dianggap performanya juga sudah kembali, dan Sin butuh sosok Lili Pali katanya. Oke. Berarti kita tetap berharap banyak ya Iya. di timnas ini untuk kualifikasi Piala AFC 2023. Iya. Sebagai masyarakat Indonesia, Mm-mm. warga Indonesia, Tapi kita ini pasti sekarang berharap lebih. tapi kita sekarang fair-fairan ya. Kan lolosnya Indonesia. Untuk minimal lolos grup aja, gak usah juara lah. Kalau juara Iya, mungkin lolos. terlalu jauh. Untuk kans lolos grup ke- aja dengan kita komposisi ada Jordania, Nepal, Kuwait. Tanggal 8 nanti kita lawan tuan rumah, apalagi Kuwait gitu. Kans Indonesia untuk lolos di grup ini seberapa besar sih? Dari Pak Yogi dulu mungkin, Pak Yogi. Kalau kans buat Indonesia, kalau lolos, kalau dari saya sih ekspektasinya tinggi ya. Selalu tinggi. Mudah-mudahan Ya, Lolos optimis. ya. Lolos berarti ya. Lolos. Kalau misalkan dari saya, Heeh. untuk timnas, saya mendoakan lolos. Ya. Amin, 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 amin. Amin. Mana apa yang? Kalau saya sih justru 50-50, bro. Patokannya ada di match pertama. Jadi kalau misalkan match pertama kita minimal hasilnya positif lah, artinya tidak kalah mainnya. Kan gini fokusnya sekarang, gimana caranya timnas bisa main bagus aja dulu, main hebat gitu, maksudnya bisa total. Sin juga kan di media sekarang juga menggaungkan ke para pemainnya bahwa lebih ke motivasi kan, karena memang ya sekarang mau apa lagi, udah tinggal hitungan hari gitu, tinggal motivasi pemain sejauh apa dan semau apa untuk bisa lolos. Patokannya ada di match pertama. Andai kata seri saja misalnya 1-1, intinya kita dapat poin, kans lolos itu Ada gitu ya. justru lebih besar. Lebih besar. Tapi kalau misalkan kalah di match pertama, saya pesimis sih. Meskipun match terakhirnya ada Nepal, Iya. yang di atas kertas harusnya kita menang. Iya. Cuman kalau match pertamanya hilang poin, maksudnya kalah. Ini bicara motivasi berarti kan. Iya. Kalau match pertama ternyata udah Iya. kehilangan mungkin gitu ya. Mungkin di match-match selanjutnya kehilangan motivasi mungkin Iya. gitu. Oke. Nah, itu untuk masyarakat Indonesia, apakah kalian optimis Indonesia bisa lolos Ya, grup? pasti Kalau optimis. saya secara pribadi optimis. Tapi kalau melihat dari di atas kertas sih mungkin ya mudah-mudahan aja gitu kita bisa mengalahkan yang di atas kertas itulah. Mudah-mudahan Indonesia bisa memberikan kita. Dan terakhir ya, prediksi skor untuk timnas Indonesia melawan Kuwait tanggal 8 nanti. Pak Ian, 1-1 sih seri berarti. seri. Pak Yogi, 2-0. Menang mana? Timnas Oh, Indonesia timnas pastinya. kalau saya kayaknya berat. Tapi mudah-mudahan Indonesia nggak kalah. Ya. Mudah-mudahan Indonesia nggak kalah. Akrab 2 gol. Klop. Amin. Prediksi kan? Ya, prediksi. Ya, bebas. Ya mungkin segitu aja pembahasan kita hari ini. Bagi kalian yang suka dengan konten kita, silakan like, comment, and subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tonton timnas tanggal 8 nanti melawan Kuwait. Dan jangan lupa juga nanti konten-konten kita selanjutnya akan menghadirkan pembahasan-pembahasan tentang Liga 1 Indonesia. See you, bye. Yuk, Forza Timnas Indonesia.